Halo semuanya, saya ingin memberikan beberapa panduan mengenai UTS Creative Writing ya, yang sebetulnya sudah saya bahas sedikit di kelas. Mungkin ada beberapa kelas yang belum sempat saya bahas. Jadi yang jelas ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari apa yang kalian kerjakan di jurnal ketika waktu itu saya minta untuk menuliskan tentang the saddest moment or the scariest moment or the most emotional moment in my life itu ya. Untuk beberapa kelas terutama reguler A yang sempat mengerjakan di jurnal. Untuk kelas malam barangkali memang hanya sempat mengerjakan di e-learning. Jadi ini sebetulnya adalah kelanjutan dari apa yang sudah kalian tulis. Tapi kalian juga bisa menulis ulang kalau kalian merasa kurang puas dengan apa yang kalian tulis ya. So the short story will be written individually. Jadi ini akan bersambung ya antara UTS dengan UAS. Di UTS-nya kalian tulis setengah dari cerpennya dan UAS-nya kalian tulis nanti setengahnya lagi. Harapannya di akhir kita akan bisa mengkompilasi keseluruhan cerpen yang kalian tulis menjadi sebuah buku bersama. Mungkin saya juga akan memasukkan cerpen saya ke situ. Harapannya bisa seperti itu. Nah, untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan yang baik, kalian juga harus mengerjakannya dengan serius ya. Dan setelah kalian tulis, kalian juga perlu mengeceknya dengan Grammarly sehingga tidak terlalu banyak terjadi kesalahan grammar di situ ya. Jadi silahkan kalian pilih mau yang mana, dan ini tidak harus merupakan pengalaman pribadi. Boleh merupakan pengalaman orang lain, bahkan terinspirasi dari film juga boleh, karena ini merupakan fiksi ya. The saddest or the scariest moment, the most emotional moment in my life. Jadi kalian boleh memasukkan unsur imajinasi dan juga boleh menggunakan pengalaman orang lain di sini. Jadi point of view-nya harus I ya. Dan kalau misalnya kalian mau menggunakan sebuah settingnya harus di Indonesia ya, tidak boleh menggunakan setting di luar negeri. Nah, untuk UTS ini panjangnya adalah 1 halaman, 1 spasi, kalibri dengan A4. Marginnya itu normal, itu sesuai dengan margin yang sudah otomatis langsung ada di Microsoft Word kalian masing-masing. Jadi tidak pakai margin yang 4 cm, 4 cm, 4 cm dan 3 cm karena itu terlalu lebar ya itu marginnya. Jadi untuk bisa menuliskan ini kalian harus membaca PowerPoint meeting 4 yang isinya tentang writing a short story. Di situ ada beberapa materi yang dibahas ya. Start your short story with an interesting first sentence that can drag the reader's attention. Jadi untuk memulai cerita kalian, kalian harus membayangkan diri kalian adalah sutradara dari sebuah film. Jadi gimana sih scene pertama dari cerpen ini agar menarik untuk minat pembaca. Create a believable character and conduct research if necessary. Jadi kalau kalian ingin menggunakan karakter yang bukan merupakan diri kalian sendiri, pastikan kalian melakukan riset yang cukup agar karakter kalian bisa dipercaya dan meyakinkan dan tidak terkesan mengada-ada. Present a conflict. Nah, konflik itu kan ada macam-macam. Ada konflik batin, ada konflik orang tua dengan anak, ada konflik misalnya tentang kesenjangan sosial atau diskriminasi gender, banyak ya konflik yang bisa kalian angkat. Describe the setting. Jadi deskripsikan settingnya secara detail ya. Masukkan kalimat-kalimat yang tidak klise di situ. Include figurative language. Jadi untuk memperkaya cerpen kalian, masukkan kalimat-kalimat yang menggambarkan sebuah suasana. Misalnya, saya begitu ketakutan sehingga saya merasa bahwa ruangan ini udara mampat di ruangan ini. Jadi kalian bisa menggambarkan sesuatu dengan metafora-metafora ataupun figurative language yang lain. Oke, demikian panduan untuk
creative writing, silahkan kalian mulai mengerjakannya dari sekarang karena tentu itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menuliskan, untuk menghasilkan cerpen yang baik. Terima kasih.